Choi Bo-kyung cenderung out. Ada 4 opsi menggoda Iman untuk Arema. Dilansir tribunwow.com, hingga pekan ke-10, lini belakang Arema FC jadi yang terlemah kedua di tim yang menduduki 10 besar klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Menilik satu di antara indikatornya, performa lini belakang Arema FC tak terlepas dari tak fungsinya satu bek asing yang mereka datangkan awal musim lalu dari Korea Selatan, Choi Bo-kyung. Choi Bo-kyung bahkan jarang sekali masuk ke dalam line-up Arema FC, akibat kondisinya yang sering cedera. Terakhir kali nama Choi Bo-kyung masuk line-up ketika Arema FC menang atas Barito Putra. Choi Bo-kyung sangat berpotensi bakal dievaluasi oleh Joel Corneli, terlebih, ada sederet opsi bek yang layak dipertimbangkan Singo Edan. Mantan bek Barito Putra, Renan Alvis jadi opsi menggoda Iman yang layak dipertimbangkan Arema FC. Meski sudah tak bermain di Liga 1, namun, Renan Alvis masih saja mencuri perhatian dengan performa impresifnya. Di mana, Renan Alvis mampu tampil menawan bersama FC Bekasi City di Liga 2 2024-2025 dengan catatan rasio laga dan kebobolan 7/3. Catatan yang pada akhirnya mampu membawa FC Bekasi City menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup Barat dengan raihan 15 poin dari 8 pertandingan. Dengan rincian 4 kali menang, 3 imbang dan 1 kali menelan kekalahan, kontraknya ditaksir usai per akhir musim 2024-2025, sehingga kans Arema FC untuk mendapatkan Renan Alvis terbuka lebar. Bek asal Brasil milik Borneo FC, Gabriel Furtado jadi opsi menarik yang layak dipertimbangkan Arema FC. Gabriel Furtado sendiri saat ini berstatus pemain pinjaman di Borneo FC dari klub Brasil, AD Confianca. Statistik terkini, Gabriel Furtado mampu bukukan 1 gol dari 8 pertandingan. Dari 8 laganya, Gabriel Furtado sukses mengawal lini belakang Borneo FC dengan hanya 4 kali kebobolan. Bicara peluang, kans Gabriel Furtado didatangkan Arema FC terbuka lebar, mengingat kontraknya di AD Confianca hanya sampai akhir musim 2024-2025, sementara di Borneo FC saat ini ia hanya sebagai pemain pinjaman. Palang pintu Persipal Palu, Mikhailo Kalugin jadi nama berikutnya yang layak dipertimbangkan Arema FC. Bek asal Ukraina itu mampu tampil gemilang di garis pertahanan Persipal Palu. Total, dari 6 pertandingannya, Mikhailo Kalugin sukses catatkan hanya 5 kali kebobolan. Rasio yang tentu saja apik bagi seorang bek debutan yang baru catatkan musim pertamanya di Liga Indonesia bersama Persipal Palu. Kontraknya yang ditaksir bakal usai akhir musim 2024-2025 jadi sebab namanya layak jadi pertimbangan menarik Arema FC sebagai opsi ganti Bo-kyung Choi. Tembok asal Iran, Taher Jahanbakhsh jadi nama berikutnya yang layak dipertimbangkan oleh Arema FC ganti Bo-kyung Choi. Bukan tanpa sebab, Taher Jahanbakhsh langsung berikan tuah magisnya meski baru perdana merumput di Liga 2. Tak cuma tangguh di lini belakang dengan hanya catatkan kebobolan 6 kali dari 6 pertandingan, secara agresivitas gol, bek berusia 34 tahun itu juga terbilang mengesankan. Taher Jahanbakhsh sukses catatkan 4 gol dan 1 assist dari 6 laga yang telah dilakoninya bersama Persibo Bojonegoro. Kontraknya yang disinyalir bakal usai akhir musim mendatang jadi daya Arema FC untuk coba menggodanya. Mengejutkan, legenda Arema FC Noh Alamsah kini jadi pelatih di Tokyo Verdy. Noh Alamsah, legenda sepak bola Singapura yang pernah menjadi idola Arema FC, kini menjalani babak baru dalam karirnya sebagai pelatih. Pria yang pernah dikenal sebagai sosok penyerang tangguh ini, kini bergabung dengan klub J-League Tokyo Verdy, mantan klub Pratama Arhan, untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan. Karir kepelatihan Noh Alamsah di Tokyo Verdy adalah bagian dari program Coaches Overseas Attainment yang diluncurkan pemerintah Singapura melalui proyek Unleash the Roar. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pelatih muda Singapura agar mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka di klub-klub luar negeri yang memiliki reputasi tinggi. Bersama rekan sesama mantan pemain nasional Singapura, Isa Halim, Noh Alamsah mendapatkan kesempatan emas ini untuk mengembangkan kapasitasnya dalam dunia kepelatihan. Kedua mantan pemain ini akan berada di Tokyo Verdy hingga akhir tahun dan akan terlibat langsung dalam perencanaan serta pelaksanaan sesi latihan tim utama klub tersebut. Beda kegiatan pemain Arema FC isi liburan, Thales Lira agak lain. Beda kegiatan pemain Arema FC isi liburan di jeda kompetisi cukup menarik. Bila kiper Arema FC, Lucas Frigeri memilih ke Bromo, bek Thales Lira sedikit berbeda.
Waktu libur para pemain Arema FC ini cukup lama, berlangsung selama 5 hari karena kompetisi Liga 1 2024-2025 juga berhenti untuk sementara. Mengisi waktu libur, para pemain punya cara berbeda-beda, seperti Lucas Frigeri misalnya mengaku sejatinya lebih menyukai wisata pantai daripada gunung. Berbeda dengan Lucas Frigeri, wakil kapten tim, Thales Lira justru memilih liburan ke gym. Saat ditanya tentang bagaimana liburan 5 harinya, Thales Lira dengan santai menjawab baik-baik saja. Pemilik jersey bernomor punggung 5 itu tampak menikmati keputusan anti-mainstreamnya tersebut. Liburan saya bagus, tapi saya gak liburan kemana-mana. Saya memilih melanjutkan latihan di gym, kata Thales Lira melansir We Aremania, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Thales Lira tentu punya alasan tersendiri kenapa memilih menunda liburannya. Pemain berusia 31 tahun itu mengaku ingin terus bekerja keras berlatih, meski ada jeda kompetisi seperti sekarang ini. Saya liburan nanti saja setelah akhir musim, sekarang masih waktunya untuk bekerja keras. Memang ada jeda kompetisi, tapi saat ini saya sedang fokus dalam meningkatkan beberapa aspek fisik yang akan membantu saya sampai akhir musim nanti, pungkasnya. Arema FC tak pernah gagal gaet striker house goal. Arema FC nampaknya tak pernah gagal dalam mendatangkan striker house goal terbaru. Dalberto Luan Belo menjadi penyerang Arema FC yang cukup berbahaya di depan gawang lawan. Terbukti dengan torehan 6 gol yang telah dia lesakkan ke gawang lawan hingga pekan 10 Liga 1 2024-2025 bergulir. Torehan tersebut membuat pemain asal Brazil itu menjadi top skorer sementara Liga 1. Prestasi ini cukup berbeda ketika Dalberto masih membela Madura United pada musim lalu. Saat itu Dalberto hanya mengemas 5 gol dari 17 pertandingan yang dia lakoni bersama Madura United. Bisa dibilang, performanya bersama Arema FC pada musim ini cukup meningkat drastis. Sebelum mendatangkan Dalberto, Arema FC pada musim lalu memiliki striker house goal lainnya yakni Gustavo Almeida. Ia hanya bermain setengah musim bersama Arema FC. Faktor keuangan menjadikan Arema FC rela menjual pemainnya itu ke Persija Jakarta. Padahal saat itu Gustavo Almeida tampil cukup gacor bersama Arema FC. Dia sempat menjadi top skor sementara Liga 1 saat memakai jersey kebanggaan Singo Edan. Produktivitas golnya juga sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, hingga akhirnya Arema FC memutuskan untuk menjualnya pada putaran kedua. 2 musim sebelum mendatangkan Gustavo Almeida, Arema FC juga memiliki bomber house goal lainnya yakni Carlos Fortes. Saat itu kedatangan Carlos Fortes ke Arema FC cukup menjadi perbincangan publik karena sempat menjadi top skor. Dari 31 pertandingan bersama Arema FC, pemain berambut gondrong itu telah mencetak 20 gol. Kini, ujung tombak Arema FC salah satunya bergantung kepada Dalberto. Manajemen Arema FC pun memiliki alasan tersendiri untuk mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu. Dalberto memiliki insting mencetak gol yang kami rasa cukup bagus. Dia juga dinilai memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang. Artinya kemampuannya dalam memberi assist juga dibutuhkan untuk menambah peluang terjadinya gol, ucap manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas beberapa waktu yang lalu.